Kami masih membahas soal kemungkinan peretasan data pasien COVID-19 di Indonesia. Saya masih bersama Dr. Nazriel Nazar, Ketua Biro Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota IDI, serta Alphonse Tanujaya, pengamat siber. Bung Alphonse, saya masih ingin menggali dari Anda. Jadi kalau tadi Pak Menkominfo bilang interoperabilitas maupun cleansing yang ada di data center Kominfo aman, apakah ini artinya memang semua data itu nanti di poolnya di Kominfo atau seperti apa yang Anda tahu? Atau ada lagi data milik gugus tugas atau sepanjang yang Anda tahu seperti apa? Seharusnya data itu di pool di satu tempat, idealnya untuk maintain database yang baik. Kalau di pool di lebih dari satu tempat kan jadi susah ya, ada dua database. Tumpang tindih ya? Sebenarnya di pool satu tempat. Oke, tapi begini, kalau dilihat dari jumlah klaim yang dikatakan oleh pelaku database shopping ini, ada 231.636 data pribadi dari pasien COVID-19, dari data pasien COVID-19. Ini mungkinkah kalau kemudian diretasnya dari data-data yang dikumpulkan di tiap-tiap daerah? Secara logis sangat sulit untuk tidak mengatakan tidak mungkin, sangat sulit sekali, hampir tidak mungkin lah. Membutuhkan effort yang luar biasa, dia punya cabang di tiap daerah, dia kumpulkan datanya, dia bikin jadi satu, rasanya sih tidak logis ya. Jadi menurut Anda kemungkinan besar kalaupun sampai ada kebocoran, berarti kebocoran di tingkat yang lebih tinggi daripada data daerah ya? Sebenarnya bukan kebocoran, jadi ini merupakan new normal lah. New normal itu maksudnya begini. Sekarang tuh semuanya beralih ke dunia digital, ya kan? Ya. Sehingga orang mulai mengincar harta-harta digital yang sangat berharga, ya kan? Sehingga sekarang data itu kita simpan dalam database, di database server. Dan database server itu kan live di internet. Yang jadi masalah, program database server itu merupakan buatan manusia yang pada prinsipnya memiliki kelemahan. Yeah. Dan sebagai administrator yang baik memang disarankan untuk selalu mengamankan gitu. Nah, mungkin ada celah yang lupa diamankan sehingga berhasil ditembus sehingga database tersebut berhasil diambil. Tetapi ada yang lebih penting yang ingin saya utarakan. Dalam menyikapi kebocoran database, itu kita tidak penting mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang penting adalah kita harus menyikapi bahwa kebocoran database itu selalu akan terjadi. Kita sudah belajar kok dari beberapa bulan lalu, dari kasusnya e-commerce, dari kasusnya penegak hukum, lalu sekarang kasusnya di petugas kesehatan, ya kan? Jadi yang harus kita jaga adalah kita harus selalu security is a process. Kita harus selalu melihat ada celah keamanan apa, lalu kita tutup celah keamanan apa, kita tutup. Ditingkatkan terus gitu ya? Betul, jadi sikap seperti itu dan semua bagian, semua departemen, semua instansi saling mendukung untuk saling memperbaiki penghargaan dan sikap terhadap database ini. Oke, begini, Bung Alphonse, selain kemudian kita harus keep up begitu dengan potensi-potensi data breach yang setiap saat pasti akan selalu semakin canggih, pasti nemu aja celahnya begitu. Selain kita harus meningkatkan kemampuan untuk menutup celah ini, apalagi saat ini kalau sudah terlanjur beredar, kalau memang benar sudah terlanjur beredar, apa yang harus dilakukan? Kalau data sudah terlanjur beredar secara teknis sudah sulit ya. Dalam arti begini, kalau datanya sudah di-copy 230.000 sekian ke komputernya peretas, kita sangat tergantung kepada kebaikannya peretas atau kredibilitasnya. Dia bisa aja bilang, aku nggak pernah kasih ke orang lain, ini aku kasih kamu datanya, tapi dia masih simpen kopinya atau apa, itu sangat sulit. Dan lokasi peretas itu tidak di Indonesia, itu ada di seluruh dunia. Mungkin di Eropa, mungkin di Amerika, mungkin di negara-negara lain gitu loh. Karena dunia ini sekarang sudah seperti ini. Oke, Bung Alphonse begini, ini dari possibility breach yang sudah dilakukan. Jadi kalau menurut Anda, kira-kira Anda bayangkan, apa sih yang bisa dilakukan oleh peretas ini? Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang membeli data-data ini ke depannya? Peretasnya sih
yang saya tahu ya, pada umumnya mereka tuh namanya bounty hunter. Ya. Bounty hunter itu di Indonesia pun ada. Dan penghargaan terhadap bounty hunter ini sangat rendah. Jadi seperti contoh, kalau kita dapat celah di Google atau di perusahaan yang besar, mereka bisa kasih bounty bisa 10.000, 20.000 sampai 50.000 US dollar. Tapi di Indonesia bounty hunter itu dianggap sebagai kamu nyari duit atas kelemahan aku gitu loh. Jadi itu yang perlu sikap kita juga perlu dirubah ya terhadap bounty hunter ini. Pak Nazar, jadi begini, kalau kemudian ini tadi kan sudah diiklankan untuk ditawarkan di situs terbuka namanya Rate Forums begitu, untuk dijual, dia pasang harga. Kalau misalkan sampai kemudian ada orang berhasil mendapatkan data dengan cara membeli data dari 231.000 orang pasien COVID-19, itu kira-kira nantinya bisa digunakan untuk apa aja sih Pak? Dampaknya seperti apa? Iya, kami sebenarnya tidak melihat akan digunakannya untuk apa. Tapi kami terutama concern tentang bagaimana data yang sifatnya konfidensial, data kerahasiaan medik pasien yang terjaga berada tetap di rumah sakit itu bisa sampai bocor sebanyak itu, en bloc itu. Itu yang menjadi concern kami yang utama. Itu dulu, Sophie. Itu sangat penting, entah untuk mau diapakan saja. Karena yang paling penting itu adalah menjaga kerahasiaan itu. Itu adalah salah satu fungsi profesi luhur dokter dan rumah sakit dan tenaga kesehatan yang lain adanya di situ. Nah, kalau kemudian akan mereka apakan? Tentu seperti tadi Bung Alphonse bilang, tentu ada secondary gain yang bernilai nominal, katakanlah bernilai finansial misalnya. Di situ. Contoh misalnya sederhana, kita berlogika sederhana saja. Kalau mereka punya itu, ya kan belum, mereka bisa misalnya sederhananya menghubungi pasien yang bersangkutan kalau misalnya sedang ada di isolasi mandiri. Nah, itu bisa mereka approach dengan entah itu dengan approach untuk pengobatan, atau yang saya khawatirkan lagi adalah kalaulah nanti misalnya ada kepentingan-kepentingan yang seperti untuk cikal bakal membuat vaksin. Nah, ini kan penting nih. Atau kita kembangkan lagi kebutuhan tentang serum, ya kan? Ini bisa saja dikembangkan seperti itu. Tapi sekali lagi, ide seluruh dokter, barangkali juga seluruh tenaga kesehatan di negeri kita ini, concernnya justru malah tentang bagaimana aman dan teramankannya. Itu yang penting. Bung Alphonse terakhir. Jadi yang kasihan tuh begini, kalau misalnya datanya bocor, lalu informasinya diberikan, seperti udah ada 2 orang yang diberikan di Bali itu. Lalu teman-temannya lihat, ini kamu kena COVID. Tetangga saya juga pernah begitu. Jadi dia pulang walaupun sudah negatif, dia tiap kali mendekat ke kerumunan orang, tukang gojek lagi ngobrol, langsung bubar. Stigmanya nempel ya? Langsung bubar gitu. Jadi itu salah satu ini yang perlu dihindari. Ini jadi catatan penting untuk semua yang berwenang mengurusi data dari pasien COVID-19 untuk lagi-lagi harus ekstra hati-hati, harus keep up begitu, harus mau menaikkan standar atau kualitas pengamanan data di tengah banyaknya data breach yang terjadi belakangan ini. Terima kasih sekali lagi Bung Alphonse Tanujaya dan juga Dr. Nazrial Nazar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.